Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemi Dwi Jayanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 SMK Negeri 1 Gedangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala SMK Negeri 1 Gedangan, yaitu Bapak Ainun Huda MPD, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan keberpihakan kepada murid. Nah, untuk itu mohon untuk menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sukses, semangat. Perkenalkan, saya Ainun Huda, saya Kepala SMK Negeri 1 Gedangan. Saya bersyukur ada beberapa guru SMK Negeri Gedangan, ada yang sudah menjadi guru penggerak, bahkan ada yang pendamping penggerak. Dan selamat juga kepada teman-teman yang sekarang menempuh proses masih calon guru penggerak untuk menjadi guru penggerak. Di antaranya ada Pak Eko Winardi, ada Pak Fathur Rahman, ada Bu Lutfi Apriliana Putri, ada Bu Gemi Dwi Wijayanti. Ada 4 orang calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Gedangan. Saya bersyukur dan saya bangga. Pada prinsipnya guru penggerak itu sangat kami butuhkan, terutama bisa memberikan pengimbasan kepada internal, kepada teman-teman guru yang belum, saat ini masih belum terekrut menjadi calon guru penggerak. Itu bisa diimbaskan situ, terutama kepada anak-anak kita. Jadi proses belajar mengajar untuk mengawal kurikulum merdeka itu memang perlu ada inovasi-inovasi, terutama dari guru-guru penggerak. Selamat sekali lagi kepada teman-teman, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, barokah, manfaat untuk SMK Negeri 1 Gedangan, juga manfaat kepada sekitar sekolah SMK Negeri Gedangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ainun. Kita langsung saja ke pertanyaan, nggih. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Ainun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Ainun? Monggo dijawab. Oke. Ada semacam kasus ya. Ini yang sering muncul di sekolah kami. Dan kasus-kasus itu membentur 2 hal. Ya, 2 hal. Satu, ada dilema etika, yang satu ada bujukan moral. Suatu contoh begini, ada siswa kami itu memang dia itu punya kelebihan, baik bisa mengorganisir teman-temannya untuk lebih maju, lebih sergap istilahnya itu untuk mengikuti KBM. Tapi di sisi lain dia juga punya kekurangan yang bisa mengakibatkan jatuhnya nilai. Ya karena apa? Sekolah kami kan di samping untuk anak-anak itu bisa lebih maju dalam belajar, kami juga mencetak anak-anak yang berkarakteristik wawasan kebangsaan, cinta tanah air, iman dan takwa. Nah, contoh saja, saya punya siswa, tapi tidak saya sebutkan namanya ya. Anak saya ini pinter. Saat pernah waktu lomba di tingkat di atasnya kabupaten mewakili sekolah, lah mestinya keberangkatannya itu jam sekian, tapi suatu saat sudah ditentukan jadwalnya kok dia tidak datang-datang. Nah ternyata dia itu tertidur ya. Otomatis kan bisa merugikan kontingen yang lain. Ini bagaimana tidak saya berangkatkan itu
ya dia berhak mewakili. Saya berangkatkan itu dia mempunyai nilai males yang bisa merugikan kredibilitas sekolah dan juga semangatnya anak-anak. Ya, walaupun demikian ya tetap kami akomodir. Setiap ada kesalahan itu ya harus ada hukuman sesuai dengan perjanjian yang kita terapkan di sekolah. Tapi kalau anak itu berprestasi ya tetap kita kasih reward. Jadi ada keseimbangan gitu loh. Itu menurut saya dilema etika seperti itu. Bingung saya ini. Nggak dikasih hukuman itu ya anaknya ngelewer, kurang sergap, efek negatif ke teman-temannya ada. Tapi dikasih apa ya, tidak dikasih hukuman, dikasih reward, dia ya berprestasi. Tapi ya kadang-kadang saingan antar anak itu kan, anak teman-teman bisa menilai mungkin unsur negatifnya, tapi mohon maaf kami sebagai guru ya harus proporsional, harus objektif. Kalau anak ini pinter ya pinter, tapi kekurangannya selaginya tidak menyangkut hubungannya dengan pelanggaran sekolah dan moral, tetap kami berikan semacam apa ya, bahasanya itu apa apa ya, lupa saya istilahnya itu. Tetap kita kasih istilahnya itu masukan-masukan anak-anak supaya lebih giat lagi. Ya maklum anak sudah menginjak remaja. Terus ada lagi mungkin ini menyangkut dengan bujukan moral. Nah, ya semoga ini tidak salah memahami saya. Suatu ketika kan sudah ada perjanjian ya, anak-anak itu jam 7 pembelajaran dimulai. Jadi 6.45 itu sudah ada di sekolah. 15 menit itu kita doa bersama. Itu dipandu oleh suara pusat di sekolah itu, doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, baru memulai pembelajaran. Pulang juga begitu. Ada satu ketika anak itu terlambat, terus ada tim ketertiban siswa itu, loh kenapa kamu kok terlambat? Ya alasannya dia itu baik, waktu berjalan seiringan ke sekolah itu ada temannya itu bersenggolan, otomatis jatuh. Ya dia menolong, niatnya baik, dia menolong. Nah, ya dari menolongnya itu terus apa itu dia terlambat gitu loh, dia terlambat. Akhirnya oleh tatib, loh kenapa kok terlambat? Ya alasannya begini-begini tadi. Ya ini kan gimana terlambat itu hukumannya seperti ini. Tapi di sisi lain keterlambatannya dia itu kesengajaan yang mulia, karena unsur manusiawi, ada temannya yang jatuh, dia menolong, akhirnya dibawa ke puskesmas, terus dia datang ke sekolah. Nah ini apakah harus kami hukum? Ya tetap konsekuensi ada hukuman, tapi hukuman yang sebagaimana ada alasannya. Ya kayak ada ban gembos atau apa, itu kan unsur di luar apa ya, di luar manajemen dirinya. Kecuali kalau dia tuh bangun kesiangan, berarti kan dia sudah nggak bisa memanage diri sendiri, itu beda lagi. Ya tetap kita hukum, tapi sebatas ada karakteristik wawasan kebangsaan. Ya mungkin anak itu nyanyi lagu Indonesia Raya, silakan nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu dengan baik dan benar. Setelah itu bisa masuk ke kelas dengan izin guru piket untuk alasan keterlambatan. Nah itu kami terapkan seperti itu di sekolah kami. Ya mudah-mudahan antara dilema etika dan bujukan moral ini tidak salah kami mengartikan dan menerapkan. Seperti itu kira-kira. Jadi seperti itu ya Pak Ainun. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Ainun menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sekolah SMK Negeri Gedangan
kami menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Nanti suara yang terbanyak itu kita ambil, walaupun saya sebagai pemegang atau pengambil keputusan, saya tidak mau otoriter karena kami punya manajemen ya. Ada wakakurikulum, ada kesiswaan, sarana prasarana, humas, ada BSDM, ada WMM. Jadi suatu masalah itu kami rundingkan keputusan bersama. Contoh, ini maunya benar. Masing-masing maunya juga bagus juga, tapi tetap kami timbang-timbang mana yang lebih bagus, mana yang lebih utama, itu kami putuskan. Jadi tidak serta-merta sepihak gitu loh. Contoh kemarin waktu anak-anak, karena sangat cintanya dengan sekolah ya anak-anak, waktu ulang tahun sekolah, namanya anak muda yang lagi viral ini siapa, itu kemarin anak-anak itu mayoritas anak-anak ingin mendatangkan artis yang lagi viral. Tidak saya sebutkan ya, lagi viral untuk memeriahkan ulang tahun anak-anak. Jadi anak-anak itu sampai, Pak, sudah Pak, kami berani swadana, dalam arti urunan ya. Nggak tahu berapa, saya nggak tahu itu. Akhirnya ketemu uang sekian lah. Maksud dari tim sekolah, tim sudah lah, nggak usah begitu, terlalu vulgar, terlalu mewah. Mending uang lebih baik kita doa bersama, mensyukuri ulang tahun yang sekian, warga sekolah tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugas. Kita berbagi kepada lingkungan sekitar, terutama kepada kaum miskin, kaum duafa, dan anak yatim. Itu. Tapi anak-anak itu akhirnya ngotot. Nah, sedangkan mohon maaf, dana sangat minim gitu loh, walaupun dari anak-anak. Akhirnya kami memutuskan, ya sudah, bagaimana tidak mengecewakan, jadi win-win solution. Sudah, oke, ulang tahun anak-anak bisa berjalan dengan keinginannya, tapi jangan terlalu rame-rame. Jadi umpama ada artis itu yang levelnya sekian, agak kita turunkan. Karena apa? Kita juga butuh uang untuk melaksanakan tadi syukuran, mensyukuri, berbagi kepada kaum miskin dan kaum duafa, dan memberikan bantuan berupa yang ada hubungannya dengan tulis menulis ATK di sekolah-sekolah sekitar, mungkin kepada TK, kepada SD yang membutuhkan untuk peralatan tiap hari, alat tulis. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti tahun depan kami bisa membagikan yang ada hubungannya lebih penting. Mungkin di sekolah-sekolah sekitar kami tidak punya printer atau apa, mungkin kita bisa memberikan itulah. Waktu itu ya alhamdulillah dengan sangat apa ya, maunya masing-masing, namanya anak muda, kami selaku orang tua ya alhamdulillah kami bisa mengarahkan anak-anak semuanya, kedua-duanya jalan. Jadi waktunya mau 1 hari full, kita bagi menjadi 2 hari. Yang pertama istighosah, berdoa bersama, santunan dan lain-lain. Hari yang kedua menampilkan eskulnya anak-anak, apa yang ada di situ kita tampilkan di hari kedua, termasuk mengundang bintang tamu. Ya alhamdulillah dua-duanya berjalan lancar. Itu sempat, bagi saya ini sempat mengalami kesulitan dalam memutuskan. Ini sama-sama baiknya ini. Anak-anak cinta kepada sekolah, kami sebagai orang tua ingin berbagi kepada lingkungan, tapi anak-anak itu maunya ya anak muda ya. Sekarang lagi usum opo gitu, diikuti oleh anak-anak. Tapi tidak saya sebutkan artis-artis siapa itu. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa terkondisi lagi. Keinginan anak-anak yang tidak banyak manfaatnya dengan mendatangkan artis itu kan namanya biayanya mahal, 1 jam sekian, itu lebih baik kok uangnya itu kita bagikan kepada masyarakat sekitar yang
bersentuhan langsung dengan sekolah. Kebetulan masyarakat yang di bawah garis kemiskinan tuh masih ada ya. Karena apa? Tiap hari anak-anak lewat sekolah itu kan mau tidak mau mereka kan terdengar knalpotnya anak-anak itu. Anak-anak 1000 lebih loh. Sedangkan sekolah kami tempatnya di desa. Jadi ya beda dengan kota. Nah, alhamdulillah kemarin itu bisa berjalan dan anak-anak bisa kita pahamkan, kita edukasi bermacam-macam cara. Alhamdulillah anak-anak bisa terkondisikan. Mudah-mudahan tahun depan tidak menjadi bagi kami ini, waduh harus bagaimana. Jadi ekstra beberapa hari kami rapat dengan tim manajemen itu memutuskan sesuatu hal yang sama-sama, untungnya yang sama-sama bisa jalan. Ya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Itu demikian itu pengalaman yang kami laksanakan di SMK Negeri 1 Gedangan. Nah, langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Bapak Ainun lakukan selama ini, Pak? Tidak serta-merta saya selaku pimpinan langsung memutuskan. Jadi kami kumpulkan dulu dari mana-mana yang persoalan mana yang perlu kami putuskan. Jadi ada suatu masalah yang menyangkut dengan kurikulum, katakan mungkin penataan jam yang memang teman banyak ya, teman banyak maunya begini-begini itu. Langkah-langkah saya mengumpulkan kurikulum, pakar kurikulum dan timnya. Jadi kurikulum tidak sendiri, ada timnya yang mengawal. Terus dari kurikulum itu dibantu oleh kaprodi. Itu kami kumpulkan. Terus ada waka PSDM, ada waka manajemen mutu, kami kumpulkan bagaimana ini enaknya menata jam, masuk jam berapa, pulang jam berapa, istirahatnya jam berapa. Terus penataan pelajaran produktif harus kita tata, jangan sampai berbenturan dengan normatif adaptif. Karena kami sekolah kejuruan, ya alhamdulillah kemarin tidak begitu alot ya dengan singkat ada suatu keputusan. Ya saya selaku pimpinan saya harus memahami, tidak boleh saya itu egois. Karena apa? Guru kami banyak ya, ada yang ibu-ibu yang masih punya anak kecil. Kadang-kadang ibu-ibu itu kewajiban sebagai seorang ibu menyiapkan masakan di rumah untuk suami dan anaknya. Sudah nggak sempat makan, bawa ke sekolah. Terus bontot, kadang-kadang ada keterlambatan karena jauh. Bagaimana penataan jam ini supaya kondusif, anak-anak tidak terlantar. Ya kami musyawarahkan. Dan tidak saya putuskan serta-merta saya sendiri. Jadi ada elemen-elemen yang saya libatkan. Itu suatu contoh di kurikulum. Ada lagi masalah di kesiswaan. Anak kami ini kan ya jauh-jauh karena di desa, jadi ada yang di tepi pantai itu berbatasan dengan Australia. Itu perjalanan bersepeda itu kurang lebih antara 40 sampai 1 jam. Sedangkan di sekolah itu kan 6.45 harus sudah di sekolah. Nah ini kan bagaimana cara menyikapinya? Ya kami juga memusyawarahkan itu dengan tim kesiswaan. Jadi tim kesiswaan itu ada tatib dan lain-lain, termasuk dibantu oleh wali kelas, ada BK. Kami rundingan bersama-sama. Akhirnya mengambil keputusan supaya anak-anak itu tidak terlalu berat, juga tidak terlalu longgar, menyangkut yang rumahnya jauh. Itu akhirnya menjadi suatu keputusan dan sudah dilaksanakan. Itu salah dua contoh tadi, masalah kurikulum termasuk kesiswaan. Jadi kami serta-merta itu tidak sendiri saya selaku pimpinan, tapi saya melibatkan elemen yang terkait di situ. Itu seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Ainun anggap efektif untuk mengambil keputusan yang berdasarkan kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Saya itu bahasanya orang Jawa itu kerasan di sekolahan gitu.
Saya kerasan di sekolah karena saya anggap itu rumah kedua saya. Jadi saya pingin di sekolah itu semuanya nyaman, mulai dari kepala sekolah terus sampai ke siswa itu semua itu nyaman. Jadi anggap rumah kedua. Lah otomatis karena begitu banyaknya siswa, banyaknya guru dan tenaga kependidikan, kan ya permasalahan-permasalahan itu pasti ada, baik yang kecil maupun yang sedang. Itu setiap kali saya juga memonitor, juga mengevaluasi. Ada suatu masalah, lebih efektif kami kumpulkan teman-teman yang ada hubungannya dengan suatu masalah, umpama ada kebuntuan kerja apa di situ di tingkat ketatausahaan, katakan begitu. Saya mengambil atau mengajak KTU-nya, terus ada satu lagi stafnya, ada BSDM. Jadi waka-waka itu semua saya libatkan untuk merumuskan suatu masalah ini seperti apa solusinya. Jadi lebih efektif dari mereka bersuara begini Pak, begini Pak, begini Pak. Saya yang memutuskan. Jadi saya kira itu lebih efektif. Kalau saya nanti saya putuskan sendiri tanpa saya mengajak mereka, kan saya tidak tahu ini nanti cocok. Umpama obat ini orang sakit panas kok saya kasih obat perut kan ya enggak masuk. Jadi saya perlu keluhan-keluhan dulu dari pasien itu, keluhannya apa, oh begini, dan itu kami musyawarahkan. Sama dengan saya itu sering jalan-jalan ya, semoga teman-teman apa ya nyaman dengan sikap saya. Jadi sekolah yang begitu luas dengan 20.098 km, meter persegi, enggak pakai kilo, maaf, meter persegi ya, 2 hektar lebih, itu sangat luas itu. Saya jalan-jalan sambil membakar energi lah, cari keringat, masuk ke satu jurusan, katakan, oh saya hari ini kok kupin ke TKR, ya itu nunggoni teman-teman, anak-anak, itu senang saya, biar saya itu lebih dekat. Terus saya tahu keluhan-keluhan apa itu yang ada, itu saya lebih efektif di situ. Jadi saya mendatangi suatu jurusan itu saya lebih tahu masalahnya itu apa, solusinya seperti apa. Itu saya kira lebih efektif daripada saya mengumpulkan forum banyak tapi saya tidak tahu. Nah itu kadang ke Sija, ini bagaimana Pak di Sija, oh begini Pak, ini peralatannya seperti ini gini, ini kurang gini, oke, kita ajak musyawarah, saya panggil sarana prasarana, ini bisa dimasukkan anggaran ini di BPOPP, apa di BOS, kalau tidak ada bisa dana sharing yang lain. Itu kami musyawarahkan. Itu saya kira itu bagi saya loh kok efektif gitu loh saya itu. Ya mudah-mudahan teman-teman nyaman dengan sikap saya jalan-jalan itu. Bukan berarti saya ngawasi, awas siapa yang nggak mengajar, siapa yang nggak mengajar, tidak. Saya jalan-jalan itu biar saya tahu keluhan itu apa. Saya kira itu menurut saya efektif. Itu salah satu contoh. Kalau tantangannya dalam pengambilan keputusan itu apa saja Pak? Apakah SDM-nya atau mungkin memang pilihannya seperti itu? Apa saja tantangan dalam pengambilan keputusan itu Pak? SMK Negeri 1 Gedangan itu sekolah besar bagi saya ya. Karena sebelumnya saya di luar daerah di Lumajang itu sekolah kecil. Sekolah pinggiran, pinggir laut, sama ini juga pinggir laut juga, Malang Selatan bertetangga dengan Australia. Sekolah ini saya mengatakan sekolah ini besar karena prestasi yang ditorehkan sebelum masa kepemimpinan saya itu sudah sampai tingkat nasional, dan sekolah ini terakreditasi A. Sudah bagus sekolah ini. Begitu saya datang kan ya perlu ada pembenahan. Jadi istilahnya itu saya memberikan ya bukan finishing ya, semacam pra-finishing lah. Umpama suatu karya itu pra-finishing, itu sudah bagus. Jadi saya tata, baik penataan personal, penataan SOP, standar prosedur kerja,
terus yang lain-lain. Nah, karena sekolah besar ya banyak permasalahan, dan permasalahan tadi yang sudah saya ceritakan bagaimana prosedurnya saya mengambil keputusan itu. Tapi keputusan itu yang sudah menjadi keputusan itu ya harus dilaksanakan. Nah, walaupun suka maupun tidak suka ya. Tapi kadang-kadang saat proses pengambilan keputusan itu juga ada tantangan, jadi pendapat-pendapat yang menentang. Jadi kalau kita gini Pak, bahayanya begini, kalau tidak kita laksanakan untungnya begini, ada lagi ya kalau tidak kita laksanakan malah bahaya, ya kalau laksanakan malah bagus. Jadi ada beberapa perdebatan baik secara logika maupun perasaan dengan alasan-alasan yang logis yang disampaikan kepada saya, itu tetap kami godok. Nah, sudah menjadi keputusan ya harus dilaksanakan. Biasanya itu teman-teman yang tidak serujuk karena pengambilan keputusan itu tidak ada suara disepakati, ya awal-awal saja mungkin di saat kita rapat itu rodok ngerundel dengan berat hati, tapi setelah menjadi keputusan ya kita laksanakan bersama-sama, harus mendukung itu ya, karena tidak tahu ya, banyak kepentingan gitu loh ya, banyak kepentingan yang mereka bawa, yang mereka ajukan, tapi alhamdulillah dengan kesepakatan bersama demi untuk kemajuan sekolahan, demi untuk kebersamaan, itu kami putuskan. Dan saya garis bawahi, saya bukan like and dislike, tidak, tapi saya the right man on the right place, menempatkan personal itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi bukan karena suka tidak suka ya. Biasanya teman-teman yang kena geser itu gerundel, padahal umpama kendaraan dalam satu bis itu ada 50 penumpang, kok yang gemuk-gemuk kok di kanan duduknya, yang kurus-kurus kok di kiri. Jadi bis itu miring gini ya, supaya seimbang, supaya balance. Saya tata sesuai dengan the right man on the right place. Dan itu pun kami musyawarahkan, walaupun ada tentangan ya alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Yang penting kita komunikasi dari hati ke hati ya, karena sifat saya ini finishing, pra finishing. Jadi sudah bagus, cuma kita tata supaya lebih bagus. Jadi tidak niatnya kepala sekolah ingin merusak sekolah, itu tidak ada ya. Semua ingin sekolah itu maju, tapi karena kadang bertentangan dengan mereka-mereka yang sudah nyaman, katakan harus enak begini kok begini, ya sudah ya. Tapi lama-kelamaan mereka juga paham. Nah itu salah satu hambatan yang saya alami, tentangan-tentangan dari internal saya. Setelah kita ajak komunikasi, oh begini loh, kalau begini efeknya begini, kalau begitu bagusnya begini, demi kebersamaan sekolah ini lebih maju. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik sampai sekarang. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak Ainun memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Ainun biasanya menyelesaikan langsung di tempat? Kemudian prosedurnya yang dilakukan Pak Ainun itu biasanya bagaimana Pak? Menyangkut dilema etika termasuk bujukan moral tadi, itu kami memang butuh waktu ekstra ya. Saya itu lebih suka, katanya dulu ada istilah ya, lebih cepat lebih baik. Jadi saya tidak mau mengendap, nanti akan menjadi masalah. Ini kadang-kadang saya akan butuh tim. Itu mereka kalau sudah jam kerja pulang, katakan 15.30, itu masih saya ajak rapat di ruang saya ajak bahas masalah sampai sore. Ya sudah jam 5 kita pulang, kalau belum selesai ya kita lanjutkan besok gitu. Besok ya kami melanjutkan ya setelah mereka mengajar ya, saya mulai jam 15.30 karena ada masalah ini
saya tidak mau nanti mengganggu anak-anak tidak diajar sama gurunya, karena gurunya saya ajar apa, saya tidak mau. Semua tetap jalan. Ya, permasalahan-permasalahan itu kami selesaikan. Ya, alurnya tadi saya mengumpulkan tim manajemen itu, jadi butuh waktu dan solusinya harus cepat, tidak sampai kok harus mengendap sekian. Itu prinsip saya seperti itu. Dan alhamdulillah ya berjalan dengan baik. Ya, demikian itu. Pertanyaan selanjutnya nggih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ainun dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Senyampang dengan kita harus mempunyai keputusan yang cepat, yang solid. Alhamdulillah teman-teman di SMK Negeri Gedangan itu hebat-hebat loh. Iya, saya mengatakan hebat. Ya, sergap, sudah tahu tupok sinyal lah. Terutama mulai dari wali kelas, terus dari kaprodi, terus dari waka, itu semua itu orang-orang terpilih, benar-benar ahli di bidangnya. Jadi itu mempermudah kami untuk mengajak komunikasi. Jadi kadang-kadang awalnya itu saya memancing-mancing. Memang saya kan basicnya orang bahasa. Kalau ketemu teman yang di manajemen itu ada yang basicnya itu dari katakan ilmu pasti ya, matematika gitu. Kadang-kadang agak kalau teman-teman itu kan 5 tambah 5 10. Kalau saya kan 10 sama dengan berapa tambah berapa. Itu kami bersinergi akhirnya ketemu. Ya kan memang teman-teman sudah pinter, sudah cerdas, dan sudah tahu kerjanya seperti apa. Jadi itu mempermudah kami untuk bermusyawarah, berkomunikasi, dan memutuskan suatu keputusan untuk mengatasi masalah itu dengan solid, dengan senang, dengan tenang dan nyaman, seperti itu. Dari semua hal yang telah Pak Ainun sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak Ainun petik dari pengalaman Pak Ainun mengambil keputusan dilema etika selama ini Pak? Mungkin dari keterangan awal saya, itu saya mengambil kesimpulan begini. Semua itu kalau kerja bersama-sama itu enak kok. Loh iya. Jadi saya itu bukan single factor. Saya hanya sebagai manajerial saja. Jadi SOP-nya sudah saya tata, sudah ada dan berjalan. Jadi enak, kalau kerja bersama-sama itu enak, ya lebih cepat dan tepat, cepat waktu. Dan keputusan itu pasti mengakomodir semua kepentingan, semua kemauan, semua kebutuhan gitu. Jadi semua saya libatkan. Nah, jadi satu, kebersamaan itu sangat penting sekali. Terus yang kedua, kerja dengan ikhlas. Jangan money oriented. Kalau orang Jawa, wani piro, enggak seperti itu. Karena kita di lembaga pendidikan, jadi semua orang-orang terdidik semua itu kerja ikhlas itu insya Allah kebersamaan ada. Jadi cuma dua itu tadi, kebersamaan dan kerja ikhlas. Setiap apapun kalau kita lakukan dengan ikhlas itu tidak terpaksa, itu insya Allah. Karena apa? Kita ini di dunia pendidikan, dan ini lembaga yang benar-benar bisa mewadahi kita untuk bisa memberikan manfaat kepada umat gitu loh. Itu saya tanamkan begitu kepada teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman kompak semuanya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan cancut tali wondo saiyek saeko proyo, nuansa kebersamaan itu ada. Karena ini sekolah besar. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada kekompakan, maka tidak ada kondusivitas di dalam sekolah. Jadi semua nyaman. Ya kalau istilahnya ya orang Jawa itu
umpama bepergian, budal bareng, mulai bareng, budal selamat, mulai selamat. Itu saja yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, barangkali ada hal yang kurang berkenan. Itu tadi adalah wawancara saya bersama dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gedangan, yaitu Bapak Ainun Huda MPD. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membawa ilmu bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gemi Dwi Jayanti. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMKN 1 Gedangan. Saya juga calon guru penggerak angkatan ke-10. Ya, untuk terima kasih atas waktunya Ibu. Sekarang mungkin saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan. Namun sebelum saya mengajukan pertanyaan, mohon diperkenalkan dengan Ibu siapa dan mengajar di instansi yang di mana. Terima kasih. Selamat datang kami ucapkan untuk Ibu di SD Negeri 3 Wonokerto. Nama saya Supatema, yaitu sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wonokerto. Dan di sini saya juga jumlah siswa dan guru itu juga alhamdulillah sudah mencukupi, gitu aja. Kita langsung saja ya Bu ke pertanyaannya. Ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang biasa Ibu lakukan di sekolah ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Oh ya, untuk itu biasanya dalam saya mengidentifikasi kasus-kasus permasalahan yang ada ya, dari pilihannya, jika dalam pengambilan keputusannya itu dihadapkan antara dua pilihan, yang kedua pilihannya sama benarnya, itu termasuk dari dilema etika. Dan jika dalam pengambilan keputusannya dihadapkan dengan dua pilihan benar dan salah, berarti kasus permasalahannya masuk di bujukan moral. Itu. Ya. Jadi melihatnya itu dari pilihannya. Jadi ketika pilihannya benar dengan benar, itu termasuk dari dilema etika. Oke, berarti kalau benar dan salah termasuk dari bujukan moral. Oke, seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seperti dilema etika itu, Bu. Iya, selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya. Selain harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, ya, saya juga harus mempertimbangkan keberpihakan keputusan saya. Ya. Apakah keputusan saya sudah berpihak pada murid? Ya. Selain itu, saya juga harus dapat menjaga kode etik profesi saya sebagai kepala sekolah, ya. Atau pemimpin di institusi pendidikan. Jadi, jangan sampai keputusan yang saya ambil itu dapat mencoreng nama baik saya maupun sekolah. Apalagi sekarang itu media cepat sekali menyebarkan berita-berita yang kurang bagus, gitu. Ya. Berarti selama ini menjalankan pengambilan keputusan itu didasarkan pada keberpihakan kepada murid, ya Bu. Iya. Kemudian menjaga kode etik profesi juga. Itu sangat penting. Iya, iya Bu. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu yang biasa dilakukan Ibu seperti apa, Bu? Iya. Itu biasanya langkah-langkah yang saya ambil atau yang saya lakukan, ya. Yang pertama, jika ada permasalahan, ya, adalah saya akan mencoba untuk mencari fakta sebanyak-banyaknya, ya, kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian saya mencoba untuk berdiskusi, ya, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.
dengan pertimbangan nilai-nilai kebajikan ya, yang ada bersama dengan pihak yang berkaitan, sehingga permasalahan akan win-win solution gitu maksudnya. Berarti harus melibatkan semua pihak yang terlibat itu ya Bu. Kemudian setelah mencari faktanya, kemudian mencari solusi bersama agar win-win solution itu antara kedua belah pihak, mungkin begitu ya Bu. Nah, dari langkah tadi yang menurut Ibu paling efektif itu langkah yang bagaimana Ibu? Pertanyaannya seperti ini Bu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Menurut pendapat saya ya, hal yang paling penting, paling efektif yang dilakukan adalah yang tadi, untuk mencari fakta yang sebanyak-banyaknya itu ya. Karena kalau nggak ada fakta kita kan juga nggak mungkin bisa bergerak gitu. Nah, dan berdiskusi, mendiskusikan untuk menentukan keputusan. Jadi didiskusikan dulu, baru nanti mencapai keputusan yang akan diambil bersama-sama dengan pihak yang terkait atau yang bersangkutan gitu. Seperti itu ya Bu. Jadi mencari fakta sebanyak-banyaknya dan berdiskusi itu yang paling efektif Bu. Kalau dalam pengambilan keputusan itu tantangannya Ibu apa selama ini? Selama ini tantangan dalam hal pengambilan keputusan di kami itu biasanya dihadapkan dengan sumber daya manusianya, gitu. Dan yang memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga ketika mencoba berdiskusi, itu biasanya untuk menentukan keputusan yang akan diambil itu akan lebih sulit jika memiliki argumen dan pendapat dari masing-masing gitu. Jadi untuk menentukan keputusannya itu kan tadi harus win-win solution. Jadi kalau mungkin SDM-nya sama-sama beradu argumen, nanti kesulitannya di situ. Tantangannya seperti itu nggih Bu selama ini. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedurnya itu bagaimana? Iya, kalau jadwal tertentu tidak ada. Namun jika ada permasalahan maka harus segera diselesaikan. Tapi juga tidak serta-merta menyelesaikan di tempat. Artinya langsung sekarang gitu nggak bisa. Jadi perlu waktu dan prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, langkah-langkah saya yaitu akan mencoba mengumpulkan fakta yang sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Kemudian mencoba berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik dengan pihak yang terlibat. Seperti itu ya Bu. Jadi tidak langsung diputuskan keputusannya pada hari itu juga di tempat. Oh, jadi berarti harus ada prosedurnya untuk. Kalau serta-merta kan kurang bagus gitu hasilnya maksudnya gitu. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ya. Kalau satu orang individu pribadi saya rasa tidak ada. Semua pihak yang terlibat akan membantu saya dalam sebuah pengambilan keputusan. Mungkin faktor yang mempermudah adalah jika orang yang memiliki permasalahan itu dapat kooperatif dalam pengumpulan fakta yang sebenarnya dan pencarian solusi bersama. Berarti semua pasti terlibat ya Bu. Gitu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari pembelajaran tadi yaitu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ya, saya sebagai pemimpin di institusi pendidikan tidak dapat serta-merta memutuskan secara sepihak
Dan saya harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada dengan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak sampai memberi citra buruk bagi saya maupun bagi lembaga atau di sekolah kami, khususnya di SD Negeri 3 Wonokerto. Seperti itu, Bu. Jadi banyak sekali yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan tadi. Iya. Nah, salah satunya mengambil keputusan tidak bisa serta-merta sendiri diputuskan, seperti itu, Bu. Mungkin Bu, ini pertanyaannya sudah selesai. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut di luar obrolan kita hari ini, ya Bu. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Saya akhiri di sini, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Can't explain how you make it and your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. The good We put life. the good in the good in the good I said life. the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Yeah. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody.